Bapak Ibu guru sekalian dan yang saya kasih anak-anak, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ujian karya ilmiah kita dengan peserta ujian Naren Gambus dari kelas 12 IPS. Ya, jadi ini Naren sesi pertama. Tanpa memperpanjang waktu, saya memberikan kesempatan kepada moderator. Terima kasih. Selamat pagi Pak Suster, Bapak Ibu guru, serta selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan hasil penelitian karya ilmiah dari anak kemarin. Dalam ujian ini akan diuji oleh penguji pertama yaitu kepala sekolah, penguji kedua adalah suster, dan penguji ketiga adalah pasien sendiri. Jadi alur dalam ujian ini adalah yang pertama, pemaparan hasil penelitian oleh Maren, dan yang kedua adalah sesi diskusi, pertanyaan, usul saran kritik dari penguji. Untuk berikutnya saya berikan kepada Maren. Terima kasih Ibu sebagai moderator. Jadi judul karya ilmiah saya pada pagi hari ini yaitu pengaruh aktivitas KOR rohani terhadap kemampuan musikalitas pelajar. Bab 1, latar belakang. Pengalaman tentang latar belakang budaya dan musikal daerah sangat penting untuk menilai relevansi dan aktivitas rohani dalam konteks lokal, kemudian dilihat dari pendidikan musik yang ada di NTT. Kemudian rumusan masalah di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi dampak kegiatan rohani terhadap kemampuan musikalitas pelajar. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang bisa diperoleh dalam kegiatan rohani bagi pelajar. Kemudian yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi siswa dalam rohani. Berikut tujuan. Yang pertama, memahami aspek-aspek kritis yang dapat memperkuat atau menghambat hubungan antara kegiatan rohani dan kemampuan musikalitas pelajar. Kemudian yang kedua, memahami manfaat apa saja yang diperoleh oleh siswa dalam kegiatan rohani. Kemudian yang ketiga, mengetahui kendala yang dihadapi siswa dalam rohani. Kemudian yang berikut manfaat. Yang pertama, untuk memahami aspek-aspek kritis yang dapat memperkuat atau menghambat hubungan antar kegiatan rohani dan kemampuan musikalitas pelajar. Kemudian manfaat yang kedua, untuk memahami manfaat apa saja yang didapatkan siswa melalui kegiatan rohani. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan informasi kendala apa saja yang didapatkan oleh siswa dalam kegiatan rohani. Kemudian masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Rohani adalah kelompok vokal yang menyanyikan lagu-lagu dengan tema agama atau spiritual, seringkali dalam konteks kegiatan ibadah atau acara keagamaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rohani itu merupakan suatu kelompok nyanyian yang berdasarkan pada cara seseorang untuk bernyanyi dalam kegiatan-kegiatan rohani seperti nyanyian pada tata ibadat pada gereja. Kemudian yang kedua yaitu definisi dari musikalitas. Kombinasi keterampilan musik seperti teknik instrumental dan keterampilan pelatihan dan kepekaan artistik yang memungkinkan seseorang berbicara dalam bahasa musik. Salah satu contoh tindakan musikalitas adalah kemampuan mengenali akord dan melodi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik instrumental. Teknik instrumental merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu dalam memainkan suatu alat musik, seperti teknik dalam pencarian pada piano dan kemudian teknik ketik pada alat musik gitar. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan pelatihan telinga. Keterampilan pelatihan telinga dimaksudkan yaitu bahwa seorang individu mendengarkan sebuah musik, kemudian di situ ia akan mendengarkan musik tersebut, kemudian dia akan mengenali tentang akord-akord dan juga melodi yang ada pada musik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kepekaan artistik. Kepekaan artistik di sini dimaksudkan adalah dalam musikalitas mengacu pada keterampilan seorang siswa dalam memahami, mengekspresikan atau menghayati sebuah musik yang kemudian dari situ ia mendengarkan sebuah musik dan
ia dapat melatih vokalnya dari apa musik yang tersebut yang mereka dengar. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi musikalitas. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal di sini saya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor dari bakat dan minat. Seseorang yang telah lahir di dunia ini pasti akan memiliki bakat. Hanya saja bakat tersebut belum terasa dengan baik, karena ada juga yang terasa dengan baik, tapi tergantung dengan kondisi lingkungannya. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu kemampuan belajar yang tinggi. Kemampuan belajar seseorang yang memiliki kemampuan belajar tinggi dapat dipastikan memiliki kemampuan musikalitasnya tinggi juga. Berdasarkan pada di mana ia memiliki semangat belajar yang tinggi, dia situ akan mengolah dalam konteks musik, dia akan mengolah dengan semangat, dia akan mengolah musik-musik yang ia dengar, kemudian ia dapat melatihnya secara pribadi. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor pada lingkungan. Faktor pada lingkungan di sini ketika seseorang individu tinggal di tempat lingkungan yang sering mendengarkan musik-musik seperti musik genre jazz atau musik-musik klasik, dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan mengikuti perkembangan pada lingkungannya, sehingga ia dapat mengikuti orang-orang yang tadi yang suka bergenre jazz dan klasik. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu musik yang sering ia dengar. Seorang individu pasti memiliki kemampuan untuk mendengarkan musiknya di rumah. Dari yang mendengar musik di rumah, kemudian ia bisa saja ia tidak sengaja atau sambil mendengarkan musik sambil bernyanyi, kemudian di situ ia tidak sadar juga bahwa ia sedang melatih kemampuan vokalnya atau disebut juga sebagai musikalitas. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi di sini metode yang saya gunakan pada penelitian saya itu metode kualitatif, yaitu menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menyebarkan angket terhadap siswa terkait judul penelitian saya yaitu pengaruh kebiasaan aktivitas rohani terhadap kemampuan musikalitas pelajar. Kemudian di sini populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil yaitu di SMA 1 Amos Jansen, dan sampel yang penulis saya ambil yaitu dengan di kelas 11 MIPA dengan jumlah siswa 27 orang dan 11 IPS berjumlah 20 orang. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dan bersumber pada angket yang telah disebarkan melalui media online. Yang ketiga, lokasi penelitian yaitu pada SMA Santo Arnoldus Jansen Jepang. Kemudian masuk pada bab 4 yaitu pembahasan, yaitu yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi dampak kegiatan rohani terhadap kemampuan musikalitas pelajar. Di sini yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dari yang saya lakukan, saya mendapatkan 3 faktor. Yang pertama, faktor minat. Di sini terdapat hubungan atau korelasi selera bernyanyi bersama dalam kor rohani. Semakin berminat seorang peserta didik dalam kor, maka semakin tinggi juga musikalitasnya. Minat untuk bernyanyi ini juga memang sesuatu yang tidak selamanya bawaan atau secara alami, melainkan juga bisa bawaan karena adanya pertemanan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, adanya kekompakan dan solidaritas. Di sini kekompakan sering mengacu pada gairah untuk bernyanyi dengan semangat, sehingga kemampuan musikalitas pun terbentuk dengan sendirinya tanpa disadari, karena selama proses bernyanyi dalam kor cenderung menyesuaikan atau menyelaraskan nada irama dan ritme. Dengan demikian proses adaptasi dapat berkembang dengan baik melalui adanya kekompakan dan solidaritas. Kemudian yang ketiga, adanya kesadaran. Perwujudan atau manifestasi dalam mengikuti aktivitas kor itu salah satunya diwujudkan atau diekspresikan melalui bernyanyi bersama dalam kegiatan kor. Semakin tinggi kesadaran seorang untuk bernyanyi, maka semakin tinggi pula juga kemampuan musikalitasnya yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua yaitu kendala apa saja yang kedua itu apa manfaat yang bisa diperoleh dalam kegiatan rohani bagi peserta didik. Yang pertama itu merekatkan solidaritas. Di
merekatkan solidaritas dalam kegiatan KOR, merujuk pada usaha memperkuat rasa persatuan, kerjasama, dan hubungan yang erat antar anggota paduan suara. Ini juga melibatkan berbagai tindakan dan aktivitas yang dirancang untuk membangun ikatan sosial yang kuat di antara para anggota KOR. Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan penghayatan hidup menggereja dan hidup beriman. Jadi yang di sini maksud bahwa seseorang yang ikut dalam kegiatan KOR dapat dipastikan pasti ia akan mengikuti KOR juga di luar lingkungan, seperti dalam halnya mengikuti KOR dalam gereja, sehingga di situ ia dapat meningkatkan hidup menggereja terhadap atau hubungan sosial terhadap gereja, dan juga dapat juga meningkatkan keimanannya terhadap KOR yang ia nyanyikan dalam kegiatan KOR yang ada di gereja. Kemudian yang ketiga itu juga dapat mengurangi depresi atau stres. Pernyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa terlibat dalam kegiatan paduan suara dapat membantu atau mengurangi tingkat depresi atau stres dari seorang yang mengikuti KOR. Ini bisa berarti bahwa berpartisipasi dalam paduan suara memberikan manfaat atau kesejahteraan mental, mungkin melalui interaksi sosial, ekspresi, atau pengalaman yang membangkitkan. Kemudian yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi siswa dalam KOR rohani. Yang pertama di sini yang pertama yaitu waktu selesai latihan KOR. Di sini jadwal yang padat atau tidak cocokkan jadwal dengan peserta didik dapat menghambat waktu selesainya sebuah latihan KOR. Kemudian yang kedua yaitu mengatur pernapasan. Koordinasi pernapasan yang antar anggota KOR sangat penting untuk hasil yang baik. Namun seringkali sulit dicapai, terutama jika ada anggota seorang KOR yang tidak dapat mengatur pernapasannya dengan baik atau baru pertama kali mengikuti kegiatan KOR seperti KOR rohani. Kemudian yang ketiga yaitu sulitnya memahami notasi musik. Di sini memahami atau mengenal not yang peserta yang saya dapatkan itu bahwa mereka sangat sulit untuk memahami notasi musik yang ada pada kegiatan KOR. Kemudian yang kedua, kesehatan individu. Di sini ini juga menjadi faktor yang paling sangat diperhatikan oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan penelitian saya itu bahwa banyak peserta didik yang mengeluh tentang kesehatan, misalnya mungkin tenggorokannya atau pilek atau masalah lainnya terkait penyakit lainnya itu dapat juga menghambat mereka terhadap untuk melakukan sebuah kegiatan seperti contohnya tadi itu seperti KOR rohani. Kemudian yang terakhir yaitu sensitivitas diafragma. Di sini beberapa anggota KOR mungkin mengalami sakit atau ketidaknyamanan pada daerah diafragma atau perut saat bernyanyi, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyanyikan lagu dengan baik. Kemudian masuk pada kesimpulan yang dapat penulis lakukan, yaitu musikalitas adalah salah satu cara kemampuan seseorang untuk merasakan, memahami, dan mengekspresikan musik dengan baik. Musikalitas juga memiliki nilai besar dan kemampuan pengalaman musik seseorang. Kemudian saran yang dapat penulis sampaikan pada karya tulis seminar pada pagi hari ini yaitu bahwa para pelajar harus lebih mendalami tentang yang namanya KOR rohani, karena dari orang tersebut dapat membantu mengolah vokal meskipun banyak beberapa kendala yang harus dilewati. Tetapi jika dilakukan dengan baik, maka dapat pastikan dapat menghasilkan yang baik juga. Sekian dan terima kasih dari pemaparan hasil penelitian saya kembalikan kepada Mira. Dan bagaimana kau punya perasaan pagi ini? Sangat bangga. Kami juga sangat bangga. Bahkan saya rasa luar biasa karena engkau sudah menampilkan sesuatu yang sangat baik. Saya ada beberapa masukan. Pertama itu nanti
engkau lihat lagi, edit lagi penggunaan kata jamak, misalnya semua perubahan, semua perubahan. Kalau sudah perubahan-perubahan itu jamak, jangan tambah lagi semua perubahan-perubahan. Itu sudah jadi semua perubahan. Lalu misalnya sekolah-sekolah atau semua sekolah. Jangan lagi semua sekolah-sekolah. Itu satu dua yang saya lihat kecil, itu bisa nanti diedit lagi. Baik, terima kasih karena engkau melihat pertanyaan dari penelitian itu dan kemudian engkau sendiri menemukan jawabannya. Itu ada tiga pertanyaan waktu sebelum penelitian di bab 2 itu, dan ternyata engkau menemukan itu dalam penelitian. Dan saya baca bahwa kesimpulanmu ada di sini itu tepat. Hanya waktu di PowerPoint itu engkau tidak tampilkan kesimpulan bahwa bahwa kebiasaan aktivitas core rohani memiliki pengaruh terhadap kemampuan musikalitas pelajar. Itu nanti kalau waktu engkau kuliah, engkau tampilkan yang itu, jangan tampilkan hal lain. Tampilkan yang itu, yang waktu engkau ujian skripsi itu tampilkan yang itu. Kesimpulannya bahwa core itu, bahwa kebiasaan aktivitas core itu mempengaruhi musikalitas pelajar. Yang kedua, kau harus konsisten dalam pengertian begini. Kalau sejak awal engkau gunakan kata pelajar, ya pelajar terus, paham? Jangan ganti lagi pelajar dengan peserta didik, jangan ganti lagi pelajar dengan siswa. Konsisten, pelajar ya pelajar. Kalau engkau bilang peserta didik, ya peserta didik, dari tulisan awal lah ini kata pengantar sampai dengan kesimpulan peserta didik. Kalau engkau gunakan siswa, ya dari kata pengantar sampai dengan kesimpulan siswa. Kalau engkau gunakan pelajar, ya dari awal sampai dengan akhir tulisanmu itu gunakan kata pelajar. Itu namanya konsisten dalam penulisan. Yang keempat, saya memang sangat suka itu karena saya merasa bahwa ini langkah penelitian. Saya tadi malam baca dan saya senang sekali, ternyata itu luar biasa ya. Engkau bisa karena Naren ini dia terlibat aktif juga di core, di mereka punya KOB, di lingkungan. Jadi saya mendapatkan informasi seperti itu. Jadi saya rasa sesuatu yang baik kalau engkau membuat penelitian. Kalau dalam perjalanan engkau memilih untuk desain Tasik atau di mana atau musik atau baiklah, judul ini engkau bawa sebagai skripsi. Sesuatu yang menarik, luar biasa. Yang kelima itu nanti di lampiran itu engkau tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam angket itu di lampiran dalam tulisanmu ini juga dilampirkan itu. Lalu foto pada waktu mereka isi, nanti engkau bisa siasati seperti apa di foto lalu dilampirkan. Misalnya beberapa temanmu sementara isi angket fotokan itu sebagai bukti visi kita. Jadi itu di lampiran. Yang terakhir, belum terakhir. Pertanyaan saya, apa yang engkau mengerti tentang pertanyaan-pertanyaan kualitatif dan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif? Terima kasih Pak. Jadi yang saya mengerti tentang pertanyaan kualitatif itu lebih mengacu pada seseorang bertanya, tetapi ya berdasarkan pertanyaan yang saya buat begitu. Sedangkan kalau pertanyaan kuantitatif itu lebih kepada pertanyaan sistematis atau secara tematik begitu, tentang bagaimana tentang beberapa populasi yang saya dapatkan begitu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya sempurnakan
pertanyaan-pertanyaan kuantitatif itu dia itu sifatnya nomor, dia pakai kualitas nomor. Kalau jawab ya, ya saya beri skor 4 misalnya. Kalau jawab tidak, saya beri skor 3 misalnya. Kalau jawab netral, saya beri seperti itu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan kualitatif itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti wawancara, dan dia butuh jawaban yang lengkap dan tidak ada nomor di situ. Misalnya pertanyaan kualitatif, misalnya bagaimana Naren mengadakan penelitian ini, itu kan butuh jawaban, dan jawaban itu tidak bisa ya dan tidak. Mesti engkau narasikan. Oh, saya buat penelitian di sini, di sini, di sini. Narasikan. Nah, karena sifatnya dinarasikan dengan lebih panjang, lebih dalam, maka itu disebut dengan pertanyaan kualitatif. Dia kualitasnya lebih, kalau kuantitatif itu jumlah, tapi lebih kepada angka, penomoran. Ya, oh, kalau jawab ya, saya beri skor sekian. Ada skor yang harus diberikan. Karena itu, menurut Naren, mana yang lebih dalam? Apakah penelitian kualitatif atau kuantitatif? Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, lebih sempurna itu pertanyaan-pertanyaan kualitatif atau pertanyaan-pertanyaan kuantitatif? Menurut saya, berdasarkan pengalaman saya sendiri selama membuat karya ilmiah ini, saya lebih cenderung pada pertanyaan kualitatif. Karena tadi yang seperti yang Pak bilang tadi kan lebih langsung mendapatkan informasi yang lebih jelas. Sedangkan kalau tadi pertanyaan kualitatif itu kan pertanyaan berdasarkan skor, jadi saya tidak mengerti apakah pertanyaan ya atau tidak ini bisa menjawab pertanyaan dari apa yang saya tuliskan. Ya, jadi kalau mau membuat penelitian yang lebih dalam, itu memang kita butuh pertanyaan kualitatif. Karena itu dia jauh lebih tajam. Dan itu ada misalnya kajian-kajian antropologi, sejarah, itu kita pakai kajian-kajian itu pertanyaan-pertanyaan kualitatif. Jadi ini satu dua hal yang bisa membantu engkau untuk kalau engkau melanjutkan ini sebagai skripsi waktu memilih judul yang lain, sekurang-kurangnya bisa membantu engkau bisa membedakan ternyata pertanyaan kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Lalu yang terakhir itu, selama engkau terlibat di core, apa yang engkau alami? Selama saya mengikuti core itu, yang saya alami itu, saya lebih mendalami tentang notasi-notasi dalam musik, seperti bisa membaca not atau juga bisa melatih vokal saya. Lalu itu untuk engkau ya. Lalu bagaimana? Apakah betul ketika engkau terlibat dalam core itu engkau bisa mengatasi stres? Menurut saya pribadi sih, berarti kalau untuk mengikuti core itu saya belum pernah yang namanya stres. Oh, jadi engkau belum punya pengalaman stres. Jadi engkau ikut memang bukan karena mau mengatasi stres, karena engkau belum pernah mengalami. Dalam perjalanan pasti engkau akan mengalami itu, dan itu penelitianmu itu hasilnya adalah untuk mengatasi stres, dan itu bisa menjadi satu pegangan untukmu juga besok-besok kalau kau ada anak, ya supaya jangan stres anak. Oh, ikut kok. Jadi itu penelitian ini bukan saja supaya engkau bisa lulus di SMA Lulus Jansen, tapi engkau bisa belajar sesuatu. Ternyata core itu dalam situasi tertentu dia bisa menolong untuk orang untuk mengatasi stres. Karena sekarang anak muda itu mereka sulit mengatasi stres. Jadi ini satu alternatif yang baik yang bisa engkau bagikan. Lalu pertanyaan berikut, apakah ketika engkau terlibat dalam core, engkau merasa bahwa relasi sosialmu berkembang? Pertemanan, apa yang kau alami? Yang saya alami selama saya mengikuti core di lingkungan saya, khususnya di kawi saya itu,
saya lebih banyak pertemanan jadi banyak kawan-kawan yang jadi mengikuti core dengan saya, sehingga situ saya menemukan banyak teman. Teman itu tidak hanya sebaya ya, ada orang tua juga, tapi kau tidak boleh ganggu orang tua. Ada anak muda, jadi ketika engkau ikut core, engkau membuka relasi sosial. Dan Naren, itu yang kita alami. Misalnya Pata dapat bantuan dari ini, bantuan dari itu pertama-tama dari relasi kecil. Misalnya teman main badminton, teman main tenis meja, teman main bola kaki. Yang itu relasi kita dengan mereka itu ternyata berdampak sampai saat ini. Jadi jaga itu. Jadi kalau engkau terlibat di core, nanti engkau kuliah terlibat di organisasi-organisasi masih libatkan diri di sana, karena mereka itu akan menjadi penolongmu waktu engkau mengalami kesulitan. Dan boleh jadi mereka itu akan memberikan jalan keluar. Jadi teman-teman core itu kau tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Lalu nanti ada teman-teman lain. Baik Naren, terima kasih banyak. Sukses selalu, selamat menjalani pendidikan di sini, dan tidak lama lagi selamat menjalani masa kuliah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Suster selaku penguji kedua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertama, terima kasih banyak dan saya bangga atas karya ilmiah dengan judul Pengaruh Kebiasaan Aktivitas Rohani Terhadap Kemampuan Musikalitas Pelajar, yang selama ini mungkin Naren juga alami selama 3 tahun di sini, bagaimana pengalaman musikalisasinya. Dan satu hal yang ingin saya tanyakan, Naren perlu kaji baik-baik tentang rohani. Kalau arti musikalitas itu artinya suara yang keluar dari manusia maupun dari alat musik sendiri. Jadi kalau keluar dari suara manusia, yaitu seperti yang sudah Naren paparkan tentang paduan suara. Jadi di dalam rohani ini Naren harus betul-betul mengkaji musik liturgi dan musik rohani. Itu ada perbedaan, sehingga terlebih khusus dalam paduan suara, berarti Naren harus mengkaji lebih ke musik liturgi, karena paduan suara itu termasuk dari kegiatan kerohanian di sekolah ini terlebih khusus. Jadi ada perbedaan. Apa perbedaan menurut Naren yang tahu tentang musik rohani dan musik liturgi itu sendiri? Sudah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini yang saya mengerti tentang apa itu musik rohani. Kalau musik rohani itu lebih kepada kita menyanyikan musik-musik seperti yang bertemakan tentang keagamaan. Sedangkan kalau musik-musik liturgi itu dia lebih cenderung kepada musik-musik yang biasa pada perayaan Ekaristi, kayak ketika imam menyampaikan kayak lagu-lagu Bapa Kami, itu salah satu juga musik dalam musik liturgi. Oke, terima kasih. Saya berjelas lagi, itu benar juga. Jadi musik rohani itu lebih berbicara tentang dirinya sendiri atau pribadi seseorang, sedangkan tentang musikalisasi pelajar tetapi terlebih khusus kepada paduan suara musik liturgi itu seperti apa ciri-ciri musik rohani. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Suster. Selanjutnya yang pertama yang mau bilang terima kasih kepada Naren untuk presentasinya yang sangat luar biasa. Ibu punya satu pertanyaan. Jadi begini, jika kegiatan core di sekolah ini kita sering lakukan ya, bagaimana jika orang yang mengikuti latihan core itu mereka hanya untuk mau menghindar dari pekerjaan rumah? Kira-kira itu apakah memiliki dampak terhadap mereka punya musikalitas? Nah, menurut saya sendiri tidak, karena seseorang yang kalau hanya mengikuti core hanya karena untuk menghindar sesuatu yang kurang penting begitu, kayaknya tidak. Karena pada dasarnya kan kalau misalnya kita core itu kan berarti kita harus memiliki niat yang baik. Karena kalau kita tidak memiliki niat atau tujuan yang tidak jelas dalam mengikuti kegiatan core itu
kemampuan dalam mengolah vokal itu juga tidak baik. Oke, baik. Sekian dari Ibu. Boleh saya kembalikan kepada MC. Baik, dengan ini berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada kali ini, yaitu ujian karya ilmiah dengan peserta ujian Naren Gambus. Terima kasih untuk Pater, Suster, dan Ibu selaku para penguji. Terima kasih untuk Naren selaku peserta ujian, dan kepada anak-anak yang adik-adik yang ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.